Suara Bupati dan Parlementaria. Suara Bupati dan Parlementaria. Teman Anda masih bersama saya Oki dalam Suara Bupati dan Parlementaria, dan pagi hari ini kita terjadwal talk show bersama dengan Kantor ATR BPN Kabupaten Tangerang mengenai seputar pembahasan sertifikat elektronik. Saya pagi ini sudah bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Bapak Joko Susanto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mbak. Oke, mohon izin boleh maju sedikit Bapak, nah biar mantap suaranya. Oke. Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa, terima Nikmati kasih. sehat yang pertama kali tentunya. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Tangerang Radio baru pertama ini ya Pak. Pertama kali ini. Oke. Mudah-mudahan bukan yang pertama dan Iya terakhir. dong, harus nanti sering-sering ketemu saya ya Pak di sini ya. Baik Pak Joko, sebelumnya kita kenalan dulu sama Kantor ATR BPN Kabupaten Tangerang. Ini apa saja sih Pak yang dilayani di Kantor ATR BPN? Baik Mbak, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ini istilahnya kantor lama. Kantor lama yang merupakan induk dari beberapa kantor di Tangerang Raya tentunya. Yang dulu berdiri di Cikokol ya, terus sekarang jadi Kota Tangerang. Kantor Kabupaten Tangerang pindah ke Tiga Raksa ini sekitar tahun 1996 kurang lebihnya itu. Jadi yang lama jadi Kota Tangerang, kita pindah ke Tiga Raksa. 2015 terpisah lagi dengan Tangerang Selatan. Jadi kita saudara tua, Kota Tangerang saudara muda, Tangerang Selatan saudara muda lagi. Dari bidang-bidang tanah yang ada di Kabupaten Tangerang tentunya sudah terambil Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Yang sekarang notabene sekitar jumlahnya bidang tanah itu ada sekitar 1.049.000 sekian. Ya. Dan yang sudah istilahnya sudah menjadi sertifikat sekitar 1.044.000 bidang. Jadi ya sudah hampir 98% lah. Ya. Tapi juga perlu ditelaah lagi bahwa sejumlah 1.044.000 bidang itu bukan dalam artian seluruh bidang tanah sudah terpetakan. Ya. Nah, jadi yang terpetakan kita mungkin untuk menjadi nantinya ke depan menjadi kabupaten lengkap itu semua bidang-bidang tanah yang ada di Kabupaten Tangerang harus terukur, terpetakan dalam satu peta pendaftaran tanah. Ya. Satu sisi itu. Dari jumlah bidang-bidang tanah itu dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah tentunya ada berbagai pendaftaran. Jadi ada pendaftaran pertama kali itu dari surat-surat yang dimiliki oleh masyarakat, tentunya tanah milik adat yang pertama kali, yaitu ada mungkin dulu ada terbit girik ya atau letter C. Nah, dari perkembangannya girik letter C karena dijual adalah namanya peralihan, dibuatkan peralihan. Ya, terjadi transaksi jual beli atau juga mungkin pewarisan, juga ada hibah. Nah, itu untuk pertama kali mungkin proses seperti itu. Setelah pertama kali mungkin pendaftarannya adalah mungkin jadi saya sampaikan ada jual beli, udah bersertifikat jual beli. Kita melayani juga jual beli, pendaftaran jual beli, ada hibah, ada pewarisan ya. Ada juga mungkin ini untuk tanah-tanah sertifikat yang perorangan tentunya, satu sisi itu. Dari sisi lain juga karena perkembangan kemajuan zaman mungkin ya. Jadi sekarang Kabupaten Tangerang ini menjadi penyanggah dari ibu kota Jakarta yang sekarang ini. Jadi penyanggah tentunya perkembangan perumahan, perkembangan industri, perkembangan jasa, tentu sangat luar biasa. Nah, dari perkembangan itu tentunya yang memohon sertifikat itu adalah banyak badan hukum, badan hukum, baik itu mungkin dari penanaman modal dalam negeri, juga ada juga PMA, gitu.
Di perkembangannya dari badan-badan hukum tentu memohon haknya. Terbitlah namanya HGB. HGB yang dikuasai, yang dimiliki oleh para PT-PT atau juga badan hukum tersebut. Dari situ perkembangan ada PT yang katakan perusahaan industri dan juga ada perusahaan kawasan industri. Ada juga perusahaan perumahan, pengembang perumahan. Perlu dibedakan masalah perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri. Kalau perusahaan industri biasanya seperti katakan di sekitar sini mungkin kayak Egypt gitu ya. Mungkin apa namanya sih, ada pabrik apa di situ ya. Di Egypt itu ada pabrik apa, saya suka lewat, lupa saya nggak ini. Jadi pabrik itu mereka perusahaan industri. Lalu perusahaan kawasan industri mereka bisa menjual kapeling-kapeling tanahnya untuk beberapa ya perusahaan industri seperti kawasan industri Cikupa itu kan terdiri dari beberapa pabrik ya. Dan badan hukum. Jadi dibedakan. Itulah yang pertama. Yang kedua tadi ada juga namanya pengembang perumahan. Nah, inilah pengembang perumahan yang menjadi cikal bakal perumahan itu menjadi milik masyarakat, milik konsumen. Pada satu sisi juga terbit masihlah HGB karena pada saat permohonan itu terbit sertifikatnya HGB karena mereka badan hukum ya. Setelah jual beli ya dari konsumen ke konsumen terus meningkatkan hak menjadi hak milik. Hak milik ini adalah hak yang terpenuh. Kalau HGB kan ada jangka waktunya dan bisa diperpanjang. Pertama 30 tahun, perpanjang 20 tahun dan bisa diperpanjang lagi 20 tahun lagi. Jadi kalau totalnya 80 tahun lah aturan yang ada. Dari perkembangan itu pelayanan-pelayanan tentunya berkembang dari sertifikat tadi, pembuatan sertifikat Indo ya, dari pemilik, dari pengembang, terus dipecah jadi sertifikat-sertifikat konsumen. Ada juga satu sisi juga pada saat mereka menerima sertifikat atau punya sertifikat, tentunya ada juga yang di bidang usaha, sekolahkanlah itu usaha. Sertifikat disekolahkan, disekolahkan akhirnya dibebani dengan hak tanggungan karena utang kan itu satu sisi. Jadi ada juga pelayanan hak tanggungan. Tanggungan udah lunas. Nah, tentunya perlu ada penghapusan hutang itu namanya roya. Setelah ada persetujuan dari bank, surat dari bank bahwa yang bersangkutan hutang lunas jadilah roya. Jadi udah clear sertifikatnya, ada hak atas nama itu sendiri. Satu sisi juga ada badan-badan keagamaan. Kepemilikan badan-badan keagamaan karena wakaf ya. Wakaf, saya berdirilah masjid, musola, pesantren. Ada juga namanya kita menerbitkan sertifikat wakaf. Dan juga sertifikat hak pakai yang diberikan kepada BMD, pada terutama adalah pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dan juga pemerintah provinsi dan juga ada dari pemerintah pusat tentunya itu hak pakai. Dan juga ada kalau di Tangerang kebetulan tidak ada HGU karena ada perkebunan, HGU nggak habis. Jadi prosesnya itu panjang, ada beberapa macam. Jadi kalau udah sertifikat nanti dijual belikan, kalau udah jual beli nanti bisa diberikan bisa mengambil hak tanggungan, mengambil kredit seperti itu. Jadi panjang prosesnya, banyak banget ya Pak untuk pelayanannya dari masing-masing bidang ini, macam-macam jenis untuk mengeluarkan sertifikatnya, belum lagi proses-proses yang lainnya, jual beli dan sebagainya. Wah, luar biasa. Ini kalau satu kantor pertanahan di Kabupaten Tangerang ini melayaninya wilayah Kabupaten Tangerang saja. Khusus Kabupaten dari ujung laut sana ya, sampai mungkin perbatasan dari Teluk Naga perbatasan Jakarta ya. Jakarta Utara ya, sampai perbatasan Lebak, perbatasan Serang tentunya. Baik. Terluas mencakup wilayah sekitar 114.018 hektar. Wah, luar biasa. Baik, ini yang program tiap tahun itu ada PTSL juga Pak. Betul, sampai di pertengahan tahun ini Pak Juni, perkembangannya seperti apa Pak? Alhamdulillah kita saya sampaikan saya menjabat di tahun 2022 di tepatnya tanggal 11 Oktober 2022. Pada saat itu PTSL kita diberikan target sekitar 20.000 dan alhamdulillah bisa selesai. Tahun 2023 kita diberikan target 12.000
tapi kita bisa menyelesaikan lebih dari itu karena kita selesai sebelum waktunya. Sehingga kita dari pimpinan diberikan penambahan target lagi sampai 2 kali. Jadi kita bisa menyelesaikan secara hat-trick tentunya. Hat-trick 2023 itu kita tadinya 10.000 sekian menjadi 12.500-an lah. Karena kita ada optimalisasi dan penambahan target dari pimpinan. Di tahun 2023 ini kita mendapatkan alokasi target sebanyak 9.500. Ya. Dan alhamdulillah kita per hari ini kita sudah bisa mencapai 53, sekian persen. Jadi sudah separuhnya kita sudah bisa lampaui. Nah, tinggal nanti di target saya di bulan Juli, ya, akhir Juli insya Allah kalau nggak awal Agustus kita bisa terselesaikan untuk PTSL ini. 100% ya Pak? 100% insya Allah. Baik, nanti untuk pembagian sertifikatnya biasanya dilakukan kapan ini Pak? Kita pembagian sertifikat kalau yang sudah selesai segera dibagikan. Tapi juga kita melihat dari animo masyarakat yang mungkin dengan acara talkshow ini bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa segera untuk yang surat-suratnya belum lengkap dilengkapin. Karena apa? Kalau belum lengkap kami tidak bisa membagikan. Nah, mungkin ada alat buktinya itu mungkin berupa akte masih mungkin disekolahkan ke bank gitu ya. Nah, harus ditarik, harus disampaikan kami karena nanti kita akan disertifikat. Seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau sudah selesai kita bagikan. Langsung gitu ya Pak, langsung gitu. Selesai langsung karena dibagikan. Itu nanti menumpuk di kita kalau ada kehilangan kita repot juga nanti. Betul, baik. Biar tugasnya selesai sudah dibagikan, selesai juga menuju ke target-target selanjutnya gitu ya. Betul. Nah kalau PTSL sendiri Pak, ini ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu diantaranya apa saja? Kemudian biasanya lokasinya itu kan juga sudah ditentukan atau bagaimana Pak Joko? Baik, jadi kalau persyaratan tidak jauh dengan persyaratan rutin. Ya. Jadi alas hak tentunya yang pertama surat dari keterangan dari kelurahan, surat keterangan tidak bersengketa, ya. Surat pernyataan kalau beda luas juga, kan orang biasanya punya suratnya 500, tapi begitu diukur cuman ada 450, ya kan itu kurang 50, mereka banyakkan protes, Pak tanah saya kurang 50 lah. Nah, kita harus bisa menyampaikan hati-hati ke masyarakat. Kita BPN ini bukan mengukur luas, tapi kita mengukur tanda batas yang sudah ditentukan oleh para tetangga batas. Ya. Jadi kalau ada luas 500, adanya 450, 50 itu loh mereka harus ada pernyataan mau menerima luas yang diukur oleh BPN. Karena kalau dia tidak mau menerima ya kita tidak bisa menerima sertifikatnya, Mbak. Tentu seperti itu. Gitu. Nah, terus pada satu sisi masalah lokasi tentunya ini menjadi urgent juga karena apa? Kita ini BPN itu istilahnya kalau mengukur memetakan itu harus menganut prinsip 3M. Ya. Mendekat, merapat, menyeluruh. Jadi kalau dalam satu kecamatan kita harus semua desa di kecamatan itu harus kita ukur, kita petakan supaya tadi nanti ke depannya itu ada one map policy. Jadi satu peta, satu kebijakan, tidak ada peta-peta lain. Jadi kalau satu kecamatan seluruh desa harus diukur, dipetakan. Keduanya kecamatan yang bersebelahan juga. Jadi mendekat, ya kan itu. Tadi mendekat, merapat. Ini merapat ini yang dari kecamatan A sampingnya kecamatan B. Nggak bisa langsung kecamatan A langsung C, nggak bisa. Jadi mendekat, merapat, menyeluruh. Menyeluruh tadi yang saya sampaikan semua bidang-bidang tanah diukur seperti itu, Mbak. Jadi lama-lama istilahnya kalau mohon maaf. Jadi sedikit semuanya, tidak loncat-loncat, tidak ini secara massal, tidak sporadik. Gitu, baik. Jadi ini kerjanya juga akhirnya itu ya Pak terukurnya karena memang sesuai ini urutannya nih setelah kecamatan ini rapatnya dengan kecamatan ini gitu jadi merapat terus rapih gitu ya Pak Joko ya. Baik. Nah berkaitan dengan sertifikat ini seiring dengan perkembangan zaman saat ini teknologi ya semuanya serba digital. Ini ada inovasi dari kantor pertanahan seputar sertifikat elektronik. Baik Mbak. Jadi sertifikat elektronik ini sesuai dengan peraturan Menteri Agraria Permen 19 tahun 2020 tentang layanan informasi pertanahan secara elektronik. Jadi
dan juknisnya juga sudah ada. Dan sebelumnya juga ada Permen 3 tahun 2019 tentang penerapan tanda tangan elektronik. Jadi saling berkesinambungan. Jadi dimulainya itu dari elektronik itu dari hak tanggungan, ya, pengecekan hak tanggungan, dan juga ada ROYA juga kalau yang sudah dipasang hak tanggungannya secara elektronik. Nah, perkembangnya ini kita mendapatkan instruksi dari Menteri Pak AHY yang sekarang belum menjabat Menteri ATR BPN. Kita termasuk salah satu kantor pertanahan yang ditunjuk dari 114 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, baik. Jadi kalau di Banten itu ada Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, ya, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, ya kita harus laksanakan. Dan kita juga sudah launching pada tanggal 29 Mei, di akhir Mei kemarin sudah launching bahwa pelayanan di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan mengimplementasikan sertifikat elektronik. Jadi kita sudah sudah mengeluarkan produk lah, mengeluarkan produk termasuk juga sertifikat Pemda ini, tanah-tanah Pemda, aset-aset Pemda sudah elektronik. Baik. Nah, ini ada telan berkaitan dengan sertifikat elektronik. Bagaimana untuk prosedurnya atau seperti apa? Siapa saja yang harus mengelektronikkan sertifikat? Ini kita akan bahas lengkapnya untuk Anda bersama Pak Joko, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sesaat lagi. Ada yang punya pertanyaan? Boleh ya, kita tunggu partisipasi dari Anda di Instagram @Tangerang Radio ataupun juga di WhatsApp di 08 11 45 8991. Kabupaten Tangerang terdiri dari 174 desa dan kelurahan. Terdapat bidang tanah yang bersertifikat 900 ribuan dan yang belum terpetakan sebanyak 100 ribuan lebih. Untuk itu, dalam rangka peningkatan kualitas data agar masyarakat baik di Kabupaten Tangerang dan di luar Kabupaten Tangerang yang memiliki sertifikat terbit di bawah tahun 2017 segera melakukan verifikasi bidang tanah secara spasial atau data tekstual. Daftarkan tanah Anda melalui program PTSL tahun 2024, program sertifikasi tanah secara massal di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Penetapan lokasi PTSL Drone tahun 2024 seluas 12.284 hektar di 31 desa yang berada di 5 kecamatan. Verifikasi ulang dapat dilakukan langsung di Kantor Pertanahan atau di desa-desa yang melakukan kegiatan PTSL. Pendataan ulang sebagai bagian pencegahan mafia tanah dan terjadinya sertifikat ganda. Jika ada pertanyaan, Anda bisa ajukan melalui kantor desa atau kelurahan setempat atau melalui media sosial di @kantakap_tangerang. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, melayani profesional terpercaya. Suara Bupati dan Parlementaria. Suara Bupati dan Parlementaria. Hari telan Anda masih menyimak Suara Bupati dan Parlementaria Talk Show bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Bapak Joko Susanto APTNH MSI. Pak Joko, tadi kita masih ngobrol seputar sertifikat elektronik. Kebetulan ada yang bertanya melalui Instagram Bapak dari Maulana_3 Raksa. Daftarnya gimana nih? Apakah ada aplikasi untuk sertifikat elektronik? Silakan Pak Joko. Baik, Mbak. Jadi untuk masyarakat, ya, badan hukum yang saat ini masih memegang sertifikat elektronik, sertifikat analog, fisik ya, analog yang berupa buku itu, bisa mendaftarkan atau juga bisa mengganti alih mediakan sertifikat tersebut. Jadi dengan datang ke kantor, bawa sertifikat aslinya tentunya dengan KTP, KK, dan juga PBB tahun berjalan. Akan kita layani untuk dialih mediakan nantinya menjadi sertifikat yang tadinya sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, jadi daftarnya tetap ke kantor gitu ya, Pak. Ini prosesnya berapa lama, Pak, untuk menelektronikkan sertifikat ini? Kita sesuai SOP nanti kalau untuk di pengukuran, karena ini masih dalam taraf istilahnya kalau istilahnya anak-anak dia, anak balita kalau belajar berjalan tentunya kan merangkak dulu, merangkak berdiri jatuh dulu, terus merangkak berdiri bisa 1 langkah 2 langkah jatuh lagi. Nah,
itu juga sama, Mbak. Kita launching baru tanggal akhir Mei, di awal Juni kita implementasikan pelayanan. Tentunya ini agak sedikit ada hambatan. Satu sisi juga kita harus mengalihmediakan dulu warka-warka atau data-data yang ada di kami, seperti buku tanah kita. Buku tanah kita itu kita harus alihmediakan dulu menjadi yang tadinya buku tanah biasa, analog, menjadi buku tanah elektronik. Nah, surat ukurnya bidang tanah itu yang tadinya analog kita juga harus alihmediakan dulu menjadi surat ukur elektronik. Dan satu sisi juga kalau terbitnya sertifikat itu di istilahnya mohon maaf zaman jadul ya, mungkin sebelum tahun 90-an sebelum tahun 90-an sudah terpetakan atau belum? Nah, kalau belum terpetakan tentunya kita tim dari pengukuran akan memetakan dulu tanahnya. Ukur ulang lagi gitu ya, kita Pak. petakan supaya tidak ada tumpang tindih dengan bidang-bidang tanah di sebelahnya. Dari situ sudah selesai, tidak ada hambatan, baru kita alihmediakan untuk surat ukurnya elektronik tadi. Seperti itu. Jadi prosesnya memang ya mungkin kurang lebih 20 hari 1 bulan lah. Karena kita masih dalam penjajakan terus dan belajar terus, dan juga tidak semua yang ada di kami langsung kita teman-teman yang ada di staf di PPN itu bisa semua. Kita tetap masih belajar. Kita juga masih ada pembimbingan dari Pusdatin. Seperti kemarin kita ada bimbingan dari Pusdatin, ada sekitar 30 staf saya untuk bisa mengikuti. Jadi silih berganti karena waktu, dan juga kita kan nggak bisa meninggal pelayanan. Betul. Ya kan? Jadi gantian yang ikut pelatihan bergantian supaya semua istilahnya bisa menguasai untuk pelayanan sertifikat elektronik ini. Dan gitu, kegiatan juga berjalan ya. Betul. Tentunya karena memang masih baru ya Pak. Jadi proses, dan tentunya kalau misalnya nih untuk diketahui masyarakat ya, kalau misalnya untuk sertifikat elektronik itu tadi, kalau tanah Anda mungkin memerlukan pengukuran ulang, pemetaan ulang, belum jadi dipetakan. Jadi ada proses-proses yang harus dilalui. Nanti bentuk sertifikat elektronik ini itu tadi Pak berupa aplikasi atau jadi gini, berkas elektronik. Jadi mungkin masyarakat awam mungkin elektronik pikirannya kan secara elektronik di HP aja. Iya. Tapi pemahamannya begini, Mbak. Jadi kalau elektronik itu kita utamakan kepada BUMD, BUMN, ya, dan juga mungkin badan-badan hukum yang sekiranya mereka riskan untuk menyimpan sertifikat analog. Jadi nanti badan-badan hukum, BUMD, seperti BUMD kita berikan namanya brankas data. Jadi ada semacam server tersendiri lah untuk menyimpan sertifikatnya Pemda itu. Kita berikan akunnya, suatu saat nanti akan ada keperluan untuk mencetak, tinggal datang ke BPN dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi kita nanti kalau yang tadi di sertifikat di berangkas data elektronik itu tadi, kita datang ke BPN ya, Pemda datang ke BPN dengan aplikasi Sentuh Tanahku, mereka akan menyetak seperti kayak di mesin ATM, Mbak. Ya, Jadi di mesin ATM nanti dengan masukkan aja data-datanya, akunnya, ya, di Sentuh Tanah, di aplikasi Sentuh Tanahku akan menyetak sendiri. Tapi kalau untuk masyarakat umum, ya, masyarakat umum dan juga mungkin badan hukum yang tidak mau di elektronikan, di berangkas datanya, kita tetap berikan secara di print 1 lembar aja, Mbak. Kalau dulu kan ada beberapa lembar ya, ada buku, ada sekarang 1 lembar aja. Kayak ijazahnya bolak-balik itu. Baik. Tapi keamanannya sangat-sangat terjamin itu, karena dari segi kertasnya, keamanannya, dan juga ada tanda-tanda khusus lah. Ada gitu, barcode gitunya ya Pak. Baik, jadi ini Hadatolan mungkin semacam kalau Anda sekarang melektronikan dokumen kependudukan ya Pak ya. KTP. KTP hilang kan langsung datang ke Dukcapil ngeprint lagi. Itu juga kalau satu nomor kan sekarang sudah ada mencakup KTP. Kita kan NIK ya, NIK ya. Kalau KTP ya hilang KTP saya kedatang Dukcapil, sudah ada masukkan rekaman aja datanya sama. gitu ya. Dan juga kartu handphone kan juga sama itu. Sama juga chipnya itu kan. Kalau kita mau ganti 3G dari 3G ke 4G kan langsung aja tuh di ATM-nya kan. Baik, jadi bentuknya seperti itu Hadatolan. Mengelektronikan itu adalah bentuk berkasnya Anda ini jadi data secara elektronik gitu. Betul. Ya Pak, yang nanti bisa Anda, kalau misalnya sertifikat Anda rusak, kesingsal dan sebagainya, dan ini masih bisa keamanan di kantor kami juga, Mbak. Kalau kita kan sudah di istilahnya di server induk gitu ya. Jadi suatu saat
Kalau sampai kebakaran, kebanjiran, ya kan? Kita kalau berupa kertas kan habis ya. Betul. Seperti saudara saya di Kabupaten Brebes, habis Mbak. Tapi dengan adanya elektronik ini, data-data yang sudah di-scan masuk ke database kita di server pusat. Suatu saat ada kejadian yang kita tidak inginkan ya. Udah tercover semua, nggak usah bingung. Bisa cetak ulang lagi. Betul. Gitu tentunya. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Kita tunggu lagi partisipasi Anda, boleh melalui Instagram @Tangerang Radio ataupun juga WA di 0811 945 8991. Nah, berkaitan dengan sertifikat elektronik Pak, sejauh ini baru dimulai bulan apa sih Pak? Bulan akhir Mei. Akhir Mei. Ini baru menghitung hari aja nih, seminggu ya. Ini sudah berapa Pak yang sudah terelektronik? Sudah terelektronik, alhamdulillah sampai sekarang ini baru 123 sertifikat elektronik yang kita keluarkan produknya. Karena satu sisi tadi yang saya sampaikan bahwa untuk buku tanah elektronik, SU elektronik itu harus benar-benar settle betul. Harus aman betul, jangan sampai ada kendala-kendala di lapangan. Tentunya itu yang kita sampaikan oleh medianya tadi itu. Oleh medianya harus betul-betul akurat, ya kan? Harus betul-betul letak tanahnya itu tidak tumbang tindih, ya gitu. Karena apa? Kesalahan tumbang tindih itu juga bisa tumbang tindih pada saat teman-teman saya terdahulu memetakan di petanya, dan juga ada mungkin tumbang tindih ada di lapangan, jadi ada dua. Jadi kalau tumbang tindih ada di kita, berarti dari kesalahan ada di kita harus ke lapangan, apakah betul tanahnya tidak tumbang tindih untuk memastikan pemetaan kita. Itu aja. Oke, baik. Nah, kalau tanah perumahan gitu Pak, ini kan masih milik PT gitu ya. Betul. Ini berarti belum bisa untuk ikut semacam sertifikat elektronik dan sebagainya begitu? Bisa, pada saat, jadi gini, pendaftaran yang sebelum launching sertifikat elektronik itu hasilnya masih analog. Saya pastikan itu. Ya. Jadi katakan pendaftarannya kan launchingnya tanggal 29, tanggal 26 dia daftar. Itu keluarnya masih produk analog. Analog, ya. Masih analog. Walaupun katakan sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, katakan gitu. Masih terbitnya analog. Tapi kalau pendaftarannya setelah launching, saya pastikan itu keluarnya sertifikat nanti sudah elektronik. Kalau sekarang daftar nih, ya elektronik. Okay. Dan juga tentunya mohon maaf juga kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, kami sangat-sangat kurang bersosialisasi, ya, karena implementasi kita, template kita itu sebetulnya di bulan Juli. Tapi karena kemarin di arah pimpinan, arahan dari Pak Kanwil, Pak Dirjen, Pak Menteri supaya kita bersama-sama Banten ini keseluruhan. Dipercepat ya. Dipercepat tanggal 29, tanggal 30 lah ya. Supaya bisa melaksanakan pelayanan elektronik. Jadi kira belum bersosialisasi sudah harus terbit sehingga sosialisasinya belakangan. Nah, jadi sangat-sangat kurang, saya akui, mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Tangerang untuk sosialisasi masalah sertifikat elektronik ini. Ini sudah sosialisasi Bapak, semoga bisa untuk yang pertama ini Mbak. Dengar. Oke, luar biasa, terima kasih. Kami berencana minggu depan akan sosialisasi dengan dengan Pemda, dengan APH, dengan para pengembang dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya diwakili oleh Pak Camat atau juga mungkin para kepala desa. Jadi nanti ke kecamatan-kecamatan gitu ya Pak? Ya mungkin nanti kita kalau pas ada acara-acara di kecamatan kita domplengi lah supaya masyarakat paham sertifikat elektronik. Tapi juga jangan khawatir. Jadi bagaimana Pak yang kita masih megang sertifikat analog itu masih berlaku sepanjang dari pemegang hak itu tidak melakukan perubahan data. Perubahan data kayak mungkin dijual, diwariskan. Ganti jadi selama gitu tidak ada tidak ada perintah, tidak ada ketentuan untuk menarik atau juga mengganti, ya masyarakat tetap fine-fine aja gitu. Jadi tetap aja sertifikat analog berlaku, nggak usah takut. Jadi jangan sampai nanti dari orang BPN mau narik sertifikat. Saya pastikan tidak ada penarikan. Tidak ada penarikan. Nanti kalau sudah diurus untuk sertifikat elektronik, ini analognya masih tetap dipegang atau? Analognya kita matikan menjadi arsip kami. Jadi kita tarik. Jadi pada saat kita penyerahan sertifikat elektronik, pada saat penyerahan di loket itu kita sampaikan ini sertifikat analognya kita tarik dan kita cap. Tidak berlaku lagi. Elektronik menjadi arsip kami dan itu udah nggak berlaku lagi. Oke, baik. Jadi gitu ya, Anda telan untuk Anda
yang mau lebih simpel, arsip di rumah nggak begitu banyak, takut kerayapan juga kan, ya mending disertifikatkan elektronik. Nah, bagaimana nanti Pak kalau misalnya ada nih orang-orang yang mungkin ada keperluan dan sebagainya, kalau sudah elektronik ini keabsahan di misalnya mau disekolahkan kayak gitu-gitu gimana nih Pak Joko? Sama sih juga sama. Jadi tetap bisa. Ya, dan juga makanya tadi saya sampaikan kita ini kurang sosialisasi. Pihak perbankan ya gak ada yang sudah. Mungkin kalau mohon maaf, kalau perbankan yang ada di DKI, di Jakarta, mereka sudah paham semua. Dikhawatirkan perbankan yang di luar Jakarta yang belum paham. Ini berlaku nggak di sertifikat elektronik? Tapi pada dasarnya kita yakinkan bahwa itu berlaku sama saja dengan sertifikat analog. Baik. Tidak perlu khawatir ya untuk Hadatolan. Sekarang mulai untuk Anda persiapkan berkas-berkasnya untuk menelektronikan sertifikat Anda. Siap, gitu Pak. ya. Baik, kita masih akan ngobrol bersama dengan Pak Joko sesaat lagi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Untuk Anda kami juga masih tunggu partisipasi Anda. Silakan mau tanya apa seputar pertanahan mumpung beliau ada di sini nih. Silakan Anda bisa bergabung di 0811 945 8991. Semakin dekat, semakin nyaman. Gerai pelayanan publik Kabupaten Tangerang di Mall Ciputra Tangerang. Di antaranya Disduk Capil, Samsat, BPN, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, DPM PTSP, dan Bapenda. Catat jam operasional gerai pelayanan agar dapat mempersiapkan persyaratan dengan baik. Senin sampai dengan Sabtu, mulai jam 10 sampai jam 4 sore. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang. Suara Bupati dan Parlementaria. Suara Bupati dan Parlementaria. Hadatolan, kita lanjutkan talk show bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Saya bersama dengan Pak Joko Susanto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Kita membahas hari ini seputar sertifikat elektronik Hadatolan yang baru saja di launching pada akhir Mei kemarin. Sudah berjalan sekitar 10 hari, itu luar biasa, sudah ada 100-an lebih ya yang sudah terelektronikkan. Perbedaan Pak Joko dengan sertifikat analog ini yang perubahannya ada apa saja di situ selain memang bentuknya ya elektronik gitu ya? Baik Mbak, jadi perubahannya memang sangat beda sekali. Kalau dulu yang sertifikat analog kan berupa buku warna hijau ya, terdiri dari beberapa lembar. Yang pertama itu. Yang kalau dari fisiknya ya. Yang kedua tentunya ada catatan-catatan dari awal sampai akhir, ada catatan-catatan. Kalau sertifikat elektronik ini hanya satu lembar aja. Jadi riwayat-riwayatnya itu nanti ada dalam barcode-nya. Ada sertifikat itu ada berupa barcode. Nanti di barcode-nya itu kita bisa buka dengan aplikasi Sentuh Tanahku juga. Jadi riwayatnya ada di situ dari cara perolehannya, permohonannya, terus kejadian-kejadian di sertifikat itu seperti apa, riwayatnya ada di situ semua tentunya. Dan juga kalau sertifikat analog itu masih mengacu pada nomor H. Nomor H, jadi kode provinsi tentunya, kode kecamatan, kode desa, baru nomor H. Ya, desa mana. Nah, tapi kalau sertifikat elektronik ini mengacu pada NIP elektroniknya. Jadi pada setiap ada perubahan data, jadi sertifikat katakan ada transaksi jual beli. Kalau yang sertifikat analog dulu dicatatkan dalam lembaran yang ada di sertifikat analog. Tapi kalau sertifikat elektronik ada perubahan data, itu sertifikatnya langsung diganti. Kita mengajukan ke kantor pertanahan karena jual beli, gitu ya. Ada jual beli, kita terbitkan. Jadi yang pertama kali itu sertifikat edisi pertama. Ada di belangkonya ada edisi pertama. Kalau ada perubahan data jual beli, berarti itu edisi yang kedua. Yang pertama otomatis dihapus, ditarik menjadi markah kami, dan nanti riwayatnya tinggal di barcode-nya itu aja, dicek aja dengan Sentuh Tanahku. Aplikasi Sentuh Tanahku. Gitu. Berarti balik namanya ini jadi lebih mudah. Gitu ya. Jadi nggak nyimpan satu buku lagi, nggak, cuma selembar aja. Tiap ada pergantian ditarik, terbitkan edisi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Otomatis berarti prosesnya lebih cepat dong ya dibanding dengan balik nama yang analog gitu. Kan ya. Tapi kehati-hatian harus. Itu kehati-hatian karena kalau ada elektronik ini kan sistem komputer ya. Jadi tidak bisa lagi kalau di print salah
terus dihapus nggak bisa, harus diulang lagi. Oke. Dimatikan, diulang lagi dari awal. Pendataan dari awal Iya, lagi. iya. Oke. Jadi ngetik Joko, kan nama saya nggak pakai DJ. Suatu saat pakai D, itu begitu di print salah, itu nggak bisa dirubah, harus didaftar lagi di awal. Karena tidak berlaku nantinya, Betul. begitu Pak. Satu huruf aja ya. Iya, makanya harus perlu ketelitian. Makanya harus teliti betul. Staf-staf saya itu dicek betul namanya Joko pakai DJ apa enggak. Lihat KTP-nya, lihat ininya. Harus sama. Oke. Sama supaya ada kesalahan. Jadi ketelitian itulah. Betul. Yang di sertifikat analog juga jangan sampai ada kesalahan ya. Iya, Ini kalau masyarakat sertifikat analog kan itu kan bisa kalau salah ada kesalahan dengan ada surat keterangan dari saya namanya Joko pakai DJ dulu dengan disertai keterangan lainnya cukup dicoret atau jika perubahan data namanya yang betul adalah Joko nggak pakai DJ. Oke. Selain kemudahan itu, keuntungan Pak kalau kita pindah ke sertifikat elektronik. Keuntungan sertifikat elektronik tentunya sangat beruntung. Keamanannya terutama. Jadi keamanannya sertifikat elektronik ini tidak bisa dipalsukan. Ya, dengan kasat mata dengan alat lampu ultraviolet kita sudah tahu. Di lampu ultraviolet itu ada hologramnya. Ada semacam kalau di situ kayak benang-benang kecil-kecil tuh di situ, numpuk gitu. Terus ada tulisnya ATR BPN. Terus juga ada juga di situ kode-kode tersendiri. Kami yang tahu lah. Oke, barcode-barcode-nya sudah Iya, sesuai sistem betul, dari ATR BPN gitu. Iya. Ini kalau bikin Pak sudah ada sertifikat analognya. Iya. Kalau mau mengelektronikan ini harus dianya atau Alih bisa? media. Oke. Alih media yang bersangkutan. Jadi saya juga dengan talkshow ini saya sampaikan juga ke masyarakat, tolong kalau mengurus sertifikat itu sendiri aja. Iya, jangan mulai diwakilkan. pihak ketiga. Oke, Ya. baik. Nanti biaya tentunya akan membengkak. Kita biaya SOP apa adanya. Jadi kita ada juga namanya loket itu lounge prioritas. Lounge loket prioritas. Jadi dikhususkan untuk masyarakat yang mendaftarkan secara langsung, secara mandiri. Kami ada seperti itu. Nah, sebetulnya Pak, kalau bikin sertifikat itu biaya-biaya apa aja sih Pak yang diperlukan itu? Sertifikat itu kan ada berbagai macam biaya yang saya nggak hafal ya. Kayak pengukuran, pertama kali kan pengukuran. Pengukuran selesai nanti baru pendaftaran sertifikatnya. Nah itu yang untuk sertifikat pertama kali. Kalau balik nama tentunya apa nih peristiwanya apa? Jual beli. Nah, tentunya biaya akta itu PPAT kan. Biaya kita dari konsumen dari para penjual pembeli tentang akan membeli PPAT dan PPAT juga ada ditentukan ada aturan sendiri tentunya honor itu PPAT yang punya ranah PPAT biaya PPAT terus pajak penjual pembeli ya terus daftar di kantor pertanahan sesuai dengan PNBP jadi kita lihat JNT-nya berapa jadi JNT itu zona nilai tanahnya berapa di kawasan itu untuk pemasukan ke negara ditambah 50.000 untuk pencatatannya. Oke, baik. Jadi ini ada aturan yang perlu digarisbawahi, jangan sampai menggunakan pihak ketiga. Betul. Gitu ya, karena rawan penipuan dan sebagainya. Dan juga di luaran sana ngurus sertifikat mahal, padahal nggak seperti itu. Iya. Gitu loh, Pak. Berarti udah sempatkan aja ke kantor. Iya, ke kantor konsultasi ya. kita terbuka semua staf-staf saya welcome. Cobalah datang yang sudah memberikan testimoni gak positif semua nggak ada yang negatif. Dan lagi kan bisa konsultasi. Betul, ya kan Pak. Kalau ada yang kayaknya sepertinya nih pengukurannya harus gimana nih Pak gitu kan bisa konsultasi. Betul. Ada semacam ini nggak sih Pak kantor pertanahan yang keliling gitu pelayanan keliling? Kebetulan kami pelayanan ada juga di hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu buka juga. Untuk pelayanan masyarakat yang sekiranya tidak punya waktu karena kesibukan kerja dari Senin sampai Jumat ya kan tidak ada waktu tidak sempat Sabtu Minggu kita buka pelayanan namanya pelataran pelayanan pendaftaran. Di mana itu Pak? Di kantor pertanahan kami. Terus di hari biasa Senin sampai Jumat kita juga ada di MPD juga kan di Mall Ciputra. Mall apa? Mall Ciputra ya yang mall pelayanan publik itu ya. Kita Senin sampai Jumat ada di situ juga melayani. Jadi kalau yang keliling kita belum karena mobilisasinya terlalu sudah sibuk banget ya Pak di kantor pertanahan. Jadi sendiri stafnya udah bagi-bagi tugas gitu ya. Jadi yang katakan sekiranya masyarakat bisa ke mall
pelayanan publik ya di Ciputra, Mall Ciputra. Kalau nggak Sabtu Minggu yang tidak punya waktu hari Senin sampai Jumat bisa di kami pelayanan kita buka dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kalau yang Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Oke. Itu, Jam monggo. 12 siang ya monggo. Sabtu Minggu Anda bisa sempatkan, bisa datang ke kantor pertanahan ada di Kantor pertanahan Jalan Komplek Tiga Raksa. Kompleks Tiga Raksa Iya. ya Pak. Oke, yang sebelah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan lah, deretan situlah ya. Polres, Ada samping Polres. Nah, itu Anda bisa datang ke situ. Ada media sosial Pak yang bisa masyarakat akses terkait Ada juga ada beberapa media sosial program-programnya. kami dari WA juga ada, dari IG juga ada, ya. Kami ada Kahentah Kabupaten Tangerang, ada juga ininya apa namanya? Kurang. Oke. Anda Tolan bisa cek di @kantahkap Tangerang ya, itu IG-nya, dan kita juga lagi siaran langsung. Ternyata untuk siang hari ini ada Tolan, jadi program-program dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Anda bisa cek di Instagram @kantahkap Tangerang. Itu di situ ada program-program sama pelayanan-pelayanan juga ya. Gitu ya Kak. Oke, baik. Bapak sudah hampir jam 10. Ini ternyata tidak terasa. Next kita agendakan untuk tema-tema yang lain. Terakhir mungkin Bapak yang ingin disampaikan dan juga himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan sertifikat elektronik ataupun juga pelayanan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, monggo. Baik, terima kasih, Mbak. Kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, tentu yang pertama adalah mengurus tanah atau juga mengurus sertifikat kalau bisa secara mandiri, Ya. tidak perlu pakai kuasa atau di pihak ketiga kan. Oke. Karena Pak Satu akan tahu persis tata cara seperti apa, dan tentunya biaya yang ada di kantor pertanahan adalah biaya sesuai dengan PNBP yang ada ditentukan seperti itu. Yang kedua, untuk masyarakat yang masih mempunyai sertifikat analog, kami BPN tidak pernah akan menarik kecuali Mau mengurus dari elektronik. analog menjadi elektronik. Jadi masih tetap berlaku sertifikat analog itu yang berupa buku hijau itu masih berlaku. Kalau mau mengganti menjadi sertifikat elektronik monggo ya. Mumpung belum sibuk. disarankan untuk mengganti ke Tapi kalau tidak juga nggak elektronik. apa-apa. Ya. Saya pastikan itu. Gitu, Mbak. Oke, jadi disarankan, ini tidak pemaksaan ya Anda Tolan, monggo aja Anda bisa mempertimbangkan kira-kira kalau bentuknya analog nih keamanannya akan seperti apa. Terjamin, betul. Tapi disarankan untuk beralih ke sertifikat elektronik gitu ya, Pak Joko. Supaya nggak dimakan rayap. Rayap. Oh iya dong. Nanti supaya nggak dimakan rayap mau disekolahin aja Mbak. Udah jangan nambah beban hidup ya. Ada Tolan kalau sudah punya sertifikat itu alhamdulillah banget ya kan. Jadi aset kita tuh terjaga. Mbak udah punya sertifikat nih guys? Sertifikatnya apa dulu nih Pak? Masih PT Pak. Gitu ya. Masih PT ya, kebetulan di perumahan baru saya Pak. Jadi ya gitulah, nunggu berapa tahun lagi nih. Doain aja ya Pak ya, Ini sekolah ini kan? masih sekolah di ya. PT, Pinter iya, lulus biar kan nanti. pinter. Betul. Itu yang utama. Betul. Pinternya itu. Sekolah setinggi-tingginya. Gitu Pak Joko, terima Baik, kasih terima kasih, banyak. Sehat Mbak, selalu, atas next kita waktunya. agendakan lagi ya. Siap, mohon waktunya lagi kalau ada sekiranya masyarakat perlu tanya masalah pensertifikatan, silahkan nanti. Siap Bapak, kita hubungi lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat juga ya. Baik Pak Joko, selamat melanjutkan aktivitas lainnya, sehat selalu dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, Selamat Assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.